bersayap kuning. Ia sedang terbang ke sana kemari di tanah samping. Coba lihat. Ia sedang mencari sesuatu, tepat di balik daun bunga sepatu. Oh, ternyata benar. Ia sedang menitipkan telur-telurnya. Nanti, telur-telur itu akan menjadi ulat. Dan ulat itu akan merayap dari daun ke daun dan menyantapnya. Nyaum, nyaum, nyaum. Ia besar, gemuk, lalu masuk ke kepompong. Nah, sudah. Coba lihat. Dari satu ujung lubang kepompong, lepaslah seekor kupu-kupu. Ia bersayap kuning, persis sama seperti induknya. Aku mengimajikan proses itu. Sebuah proses alami. Alam telah menyediakan segala sesuatunya untuk kita semua dapat berproses. Tentu secara alami pula. Kupu-kupu kuning tadi telah pergi ke halaman rumah tetangga. Di samping rumahku ada pohon sirsak, mangga, pisang, pepaya. Ada juga beluntas dan gambus. Di bawah pohon dan perdu itu terdapat sedikit rumput hijau. Halus, enak di kaki. Di halaman depan juga sama. Iya, sama. Terdapat rumput hijau. Di atasnya ada pohon pepaya, alamanda, cemara pipih, melati. Tanaman-tanaman itu mengisi hari-hariku. Ya, di tengah-tengah alam semesta yang besar dan tenang ini, aku ditimpa keraguan dan kebimbangan. Hesti, aku sudah mempertaruhkan hidupku. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk mampir di rumah kita yang konon katanya bertabur bintang berjuta, berbulan bundar seperti harapanku. Tapi apa? Tapi bulan dan bintang-bintang itu semua adalah milikmu. Dan aku tidak ditakdirkan untuk memilikinya. Itu ucapan Sabto. Iya, Sabto. Lelaki itu telah pergi dan takkan pernah kembali lagi. Sabto telah pergi, lenyap, ditelan kebiruan gunung. Sabto mengembara dari gunung ke gunung yang konon katanya adalah wilayah warisan nenek moyangnya. Ya, Sabto. Bila itu jalan hidupmu, pilihanmu, setialah pada janjimu. Aku tak kuasa. Jalan hidup kita memang berbeda. Memang telah kuserahkan diriku padamu, tapi tampaknya tak dapat sepenuhnya. Kuserahkan diriku separuh, dan kau juga menerimanya dengan separuh dirimu.
kita sama-sama mengerti, dan pada akhirnya kita saling memaklumi. Di tengah alam semesta yang besar ini, aku hidup sendiri. Bapak ibuku telah pergi dan adikku satu-satunya telah dibawa suami. Di rumah ini, aku hidup seorang diri, bagai seorang paranormal yang merajut masa depan dari gambaran-gambaran yang samar. Tak kusangka, air mataku telah menetes. Tak banyak, hanya 1-2. Tapi itu sudah cukup. Keterharuanku pada jalan hidupku membuatku mengerti bahwa setiap orang akan digiring ke jalan hidupnya masing-masing. Ada yang ikhlas menerimanya, dan ada juga yang memberontakinya. Lelaki itu dulu kutemui di bangsal sebuah gedung teater. Saat itu ada sebuah latihan drama. Dan saat itu juga aku telah menjadi sarjana akuntansi. Ya, walaupun aku suka hitung-hitungan, tapi aku juga suka nonton drama. Bahkan, latihan drama sebelum main pun aku tonton juga. Rasanya itu seperti saat kita memakan kue hari raya yang belum dipanaskan ke dalam oven. Rasanya sudah sangat enak dan sudah bisa dinikmati. Dalam drama yang aku tonton, terdapat satu kisah yang menampilkan sisi kehidupan seorang paranormal. Dikisahkan, paranormal itu berpamitan kepada istrinya untuk pergi bertapa di sebuah lereng gunung di selatan kota. Tapi, pertapanya gagal karena ia tergoda oleh seorang wanita. Dan pertapa itu pun kembali menjadi orang biasa. Entah dari mana, Sabto tahu bahwa ada latihan drama di gedung pemuda itu di pusat kota. Sabto hanya tamatan SMA. Ia belajar sendiri dari hal-hal yang ia sukai. Dia juga sangat antusias terhadap astronomi, astrologi, dan ekonomi makro. Ia juga sangat menggandrungi puisi dan pijat refleksi. Mungkin background inilah yang mendorong ia untuk datang ke gedung pemuda. Waktu itu, entah bagaimana, aku dan Sabto terlibat berdiskusi mengenai paranormal yang tergoda tadi. Dari diskusi itulah perkenalan berlanjut.
adalah orang yang sangat menyayangi tubuhnya. Setelah pernikahan, ia sangat pelit berhubungan seks. Katanya, tubuh adalah kuil Tuhan, tempat di mana para ruh bersemayam. Dan ketika ruh tersebut bersemayam menempati tubuh itu, maka perjuangan akan sangat berat, sungguh berat. Sang ruh akan bernegosiasi dengan malaikat pengurus kelahiran. Karena akan ada begitu banyaknya ruh yang ingin dan harus lahir ke bumi. Dengan begitu, negosiasi akan sungguh alot. Dihitung dulu talenta, kemungkinan prestasi, fleksibilitas terhadap cuaca tempat tubuh tersebut dilahirkan, atau komplikasi-komplikasi yang mungkin muncul dengan keluarga inti, keluarga besar, suku, dan masyarakat luas. Dengan melihat kesulitan negosiasi dan kecermatan seleksi di dunia sana, membuat Sabto sangat bersyukur dirinya telah lahir ke bumi. Karena itu, sekali lagi, Sabto sangat menghormati tubuhnya. Tubuh tidak boleh semena-mena dikorbankan demi sensasi seks yang tak kunjung habis. Hernowo, ya, dia Hernowo. Lelaki itu adalah suami keduaku. Aku bertemu dengannya lagi-lagi pada saat latihan drama. Waktu itu, pagi nan dingin di sebuah pinggiran kota. Aku melihat sekelompok teater yang sedang berlatih pernafasan. Aku diajak seorang teman. Aku ikut, namun aku hanya sekedar menonton. Sambil baca-baca koran, ku dengar mereka teriak-teriak. Mereka disadarkan oleh Hernowo. Baik, ketika udara masuk atau keluar, yang bergerak hanyalah Tuhan. Dalam sugesti itu, mereka diajarkan dan diingatkan untuk tak hanya mementingkan udara, tapi juga oleh kepentingan Tuhan. Hernowo adalah seorang lelaki yang nafsu seksnya sangat kuat. Mungkin dampak dari latihan pernafasannya dan juga bawaan dari sononya. Tak seperti Sabto, ia sangat kikir seks. Hernowo boros hingga membuat aku kewalahan. Hesti, kecerdasanku adalah maksimal.
Tapi aku telah kewalahan meladenimu dengan diskusi. Semangat hidupku sangatlah besar. Sayang, tidak diimbangi dengan daya intelektual. Demikianlah pengakuan seorang Hernowo di suatu malam. Tapi kamu pelaku yang baik, man of action. Kamu mampu menghimpun orang-orang, menggerakkan mereka, walaupun mereka bergerak hanya di atas panggung. Aku lega dipertemukan Tuhan, bersuamikan dirimu. Demikianlah hiburku kepada Hernowo di suatu malam yang lain. Kusuapi dia dengan STMJ khas diriku yang paling ia sukai. Sebenarnya, aku sudah bisa masuk ke dalam hatinya. Dia juga sangat kerasan hidup di dalam hatiku. Tapi sayang seribu sayang, aku mendengar cerita oleh temannya, dan aku juga tahu sendiri bahwa Hernowo berpacaran dengan anak buah teaternya. Kerinduanku pada keindahan, romantisme perkawinan sudah pupus. Mungkin karena dia menganggapku janda yang kesetiaannya telah terkoyak. Sudahlah, sudah. Kau bisa bayangkan. Kau bisa bayangkan sendiri dari sudut kamar remang-remang bahwa akhirnya aku bercerai dengan Hernowo. Hernowo terlalu alamiah, bahkan dalam hal bercinta sekalipun. Tak apalah, biarlah semua mengalir. Aku mengalir, Sabto mengalir, Hernowo mengalir. Kupu-kupu itu kembali lagi. Aku tak mau jadi ulat. Aku ingin jadi kupu-kupu. Ulat merayap dari daun ke daun. Kupu-kupu itu terbang dari bunga ke bunga, dari taman ke taman. Aku ingin terbang. Dan ini yang terpenting. Aku tidak ingin memakai sayap yang di situ ada Sabto dan Hernowo. Dulu, aku terbang dengan sayap ibu dan bapakku. Kemudian, aku terbang dengan sayap Sabto dan Hernowo. Aku ingin menciptakan sayap sendiri.
sayap khas Hesti. Bahan bakunya dari ibu, bapak, Sabto, dan Hernowo atau yang lainnya. Dalam kesepianku kini, aku menekuni diriku yang sibuk merajut sayap. Tak apa, mumpung angkasa masih menyediakan ruang. Diriku belum sama sekali hampa. Lingkunganku masih tertawa dan terbuka. Kataku, meski tetap angkuh, toh masih mau menyapa. Kulihat diriku, menekuni diriku. Di sela-sela berbagai daunan berembun, bagai peri, aku mulai melesat dari daun ke daun. Dan kulihat pohon ke pohon. Sedang di atas angkasa, membuka mulutnya yang tak bertepi, dibanjiri sinar matahari.